Halo, jumpa lagi di Teologi 123. Di dalam teologi kita mengenal dua jenis pewahyuan tentang Tuhan. Yang dimaksud dengan pewahyuan tentang Tuhan adalah bagaimana manusia bisa mengenal atau tahu adanya Tuhan. Yang pertama, General Revelation atau pewahyuan umum. Yang dimaksud dengan pewahyuan umum ini adalah bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia melalui ciptaannya. Sebagai contoh, kita bisa melihat pemandangan alam yang luar biasa. Kita bisa melihat Gunung Bromo misalnya yang luar biasa. Kita bisa melihat gugusan bintang yang luar biasa. Waktu kita melihat itu semua, kita bisa berpikir dan mengambil kesimpulan pasti ada Tuhan yang menciptakan semua itu. Demikian juga misalnya kalau kita melihat suatu bencana alam atau cuaca yang ekstrim, kita bisa berpikir pasti ada seseorang atau sebuah kuasa yang bisa mengendalikan semua itu. Dalam peradaban manusia misalnya, kita bisa mengetahui zaman dulu orang-orang bisa menyematkan suatu dewa atau seorang dewa kepada sebuah fenomena alam. Kita bisa lihat misalnya ada dewa petir, dewa badai, dewa hujan, dan dewa api. Banyak sekali ini kemudian terjadi karena manusia zaman itu bisa mengetahui pasti semua hal-hal yang luar biasa ini pasti ada penciptanya. Dan mereka berusaha mencari tahu itu dan menyematkannya ini sebagai seorang dewa. Kita juga bisa mengenal teologi natural atau teologi alami. Seringkali kedua teologi ini disamakan dengan pewahyuan umum. Padahal sebenarnya cukup berbeda. Sebab natural teologi atau teologi alami ini adalah sebuah alat yang digunakan oleh filosof dan teologian untuk membangun argumen tentang adanya Tuhan. Dan siapa Tuhan dan seperti apa Tuhan. Jadi kalau mereka melihat sebuah pohon, mereka melihat burung, mereka melihat batu sekalipun, mereka akan membangun argumen tentang siapa itu Tuhan dan bagaimana itu Tuhan. Jadi natural teologi dan general revelation, teologi alami dan pewahyuan umum ini tidak sama. Tetapi kedua hal ini punya sangat banyak kekurangan. Kenapa? Sebab waktu seseorang melihat suatu fenomena alam atau suatu pemandangan alam, ada satu orang yang bisa mengambil kesimpulan bahwa itu adanya Tuhan, tapi yang lain juga bisa mengambil kesimpulan bahwa itu tidak ada Tuhan. Sebagai contoh, seseorang bernama German Titov, seorang kosmonaut asal Rusia. Kalau nggak salah, dia ini orang kedua yang mengorbiti bumi dengan pesawat ulang-alik Vostok 2. Waktu dia ada di orbit sana, dia berkata pada di langit yang tinggi ini saya tidak melihat wajah Tuhan. Dengan kata lain, dia tidak bisa melihat Tuhan atau dia tahu bahwa tidak ada Tuhan di sana. Itu pendapat dia waktu dia ada di langit. Tapi kalau kita baca di Mazmur 19 ayat 2, Raja Daud waktu itu yang menuliskan ini, dia melihat langit, dia melihat cakrawala, dia melihat langit yang sama, tetapi Daud menyimpulkan bahwa itu karena Tuhan dan tanda Tuhan. Jadi kita bisa lihat bahwa pewahyuan umum ini sangat sekali banyak kekurangannya. Bisa dari satu sisi orang percaya Tuhan, satu sisi orang tidak percaya Tuhan. Oleh sebab itu perlu jenis yang kedua, yaitu special revelation atau pewahyuan khusus. Nah, pewahyuan khusus ini adalah manifestasi Tuhan dalam menyatakan dirinya kepada manusia dalam kurun waktu tertentu sehingga terjadi relationship antara manusia atau hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kita bisa melihat dari kisah-kisah di Alkitab. Sebagai contoh, kisah Musa misalnya. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa melalui semak belukar yang terbakar. Atau juga melalui misalnya nabi-nabi yang mendapat pewahyuan, penglihatan, atau dapat mimpi-mimpi, atau dapat malaikat. Semua itu adalah pewahyuan khusus yang Tuhan nyatakan kepada manusia. Dan tentunya dalam iman Kristen yang terutama adalah pewahyuan khusus ini adalah inkarnasi Kristus. Karena Tuhan itu sendiri yang datang ke dalam bumi, ke dalam dunia ini menjadi seorang manusia. Itu adalah pamungkas, pewahyuan khusus yang paling pamungkas. Semua ini memang kita bisa baca melalui Alkitab. Tapi bukan berarti kita bisa bilang Alkitab itu sama dengan pewahyuan khusus. Kenapa saya tidak bilang itu sama? Sebab dalam Alkitab kita bisa melihat tulisan-tulisan lain yang bukan pewahyuan khusus. Bukan inisiatif Allah. Misalnya, waktu Ayub berdiskusi dengan teman-temannya, dengan rekan-rekannya. Itu bukan inisiatif Allah, itu inisiatif Ayub dan teman-temannya. Atau misalnya waktu Musa menuliskan jumlah kerta kuda milik Firaun misalnya. Itu adalah catatan sejarah. Jadi tidak semua dalam Alkitab itu adalah special revelation. Tetapi tentunya kita tidak bisa bilang forget it about it. Nggak bisa. Karena Alkitab itu menjadi bagian dari special revelation. Kenapa? Sebab kita bisa mengetahui ada special revelation melalui Alkitab. Dan Alkitab itu menjadi satu-satunya dokumen yang menjadi kesaksian dari event-event ini.
ke event-event pernyataan Tuhan kepada manusia. Oleh sebab itu, akhirnya kita bisa singkirkan itu saja. Dia menjadi bagian dari special revelation. Hari ini kita belajar tentang dua jenis pewahyuan tentang Tuhan, yaitu pewahyuan umum dan pewahyuan khusus. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.